Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, jumpa lagi untuk kembali belajar matematika. Nah, kali ini kita akan belajar tentang bentuk-bentuk pecahan. Ada apa aja sih bentuk-bentuk pecahan itu? Nah, bentuk-bentuk pecahan itu ada 4. Yang pertama ada pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan desimal, dan pecahan bentuk persen. Kita akan membahas satu persatu ya. Nah, di sini pecahan biasa. Pecahan biasa itu adalah suatu pecahan yang disebut pecahan biasa jika bentuknya pembilang dibagi penyebut. Pembilang dan penyebutnya merupakan bilangan bulat. Kita sudah belajar pecahan biasa yang kemarin kan? Ini sama saja. Oke, contohnya itu. Nah, pecahan biasa itu kan tadi sama dengan pembilang dan penyebut. Pembilang per penyebut. Nah, misalnya seperti 1/3, 1/2, 1/4, atau 3/4. Nah, mereka ini disebut pecahan biasa. Kemudian selanjutnya adalah pecahan campuran. Masih ingat dengan bentuk 1/2? Sekarang coba perhatikan bentuk pecahan 1/2. Nah, bentuk pecahan seperti itu dinamakan pecahan campuran. Karena pecahan campuran itu memuat bilangan bulat dan bilangan pecahan. 1 sebagai bilangan bulat, kemudian 1/2 sebagai bilangan pecahan. Nah, sekarang bilangan pecahan campuran ini dapat dirubah ke bentuk pecahan biasa. Bagaimana caranya? Ayo perhatikan penjelasan berikut. Baik. Oke, berikut adalah cara mengubah pecahan campuran ke bentuk pecahan biasa. Perhatikan ya. Oke, contoh di sini ada soal 1/3. Nah, bagaimana cara mengubah pecahan campuran ke dalam bentuk pecahan biasa? Caranya adalah 1 dikali 3, ini kesini dikali, kemudian ditambah. Oke, dituliskan di sini ya. Berarti 1 dikali 3 ditambah 2 per berapa penyebutnya? 3 sama dengan 1 dikali 2. Nah, jika ada perkalian, pembagian, penjumlahan, dan pengurangan, yang lebih dulu dikerjakan adalah perkalian dan pembagian dulu. Baru setelah itu penjumlahan dan pengurangan. Nah, karena di sini adalah perkalian dan penjumlahan, tentu jelas yang lebih kita dulukan adalah perkalian. Oke? 1 dikali 3. 3 ditambah 2/3 sama dengan 3 ditambah 2 5/3. Nah, sudah menjadi pecahan biasa. Pecahan biasa, ingat, pecahan biasa itu sama dengan pembilang dan penyebut. Oke, sudah pembilang dan penyebut ya. Good. Kalau misalnya pecahan campuran kan ada bilangan bulat dan bilangan pecahan. Oke, contoh lagi. Contoh di sini ada soal 4/5/6 sama dengan, oke, masih ingat tadi? Dikali ditambah 4 dikali 6 ditambah 5 per 6 sama dengan 4 dikali 6 24 ditambah 5 per 6 sama dengan 24 ditambah 5 29/6. Jadi pecahan biasa dari 4/5/6 adalah 29/6. Good. Sudah mengerti? Mudah bukan? Mau
mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Bagaimana caranya? Simak penjelasan berikut ya. Oke, sekarang adalah cara mengubah pecahan biasa ke bentuk pecahan campuran. Seperti apa? Perhatikan. Contoh di sini kita akan mengubah 5/3 menjadi pecahan campuran. Caranya seperti apa? Kita bisa memakai cara pembagian porogapit. Sudah pernah kan belajar pembagian seperti ini? Pembagian pistol ya. Oke. 5 dibagi 3. Masih ingat kan? Jika 5/3 atau pecahan 5/3 ini sama dengan 5 dibagi 3. 5 dibagi 3. Oke. Masih ingat? Itu masih ingat dong, itu pembelajaran minggu lalu. Dan sekarang kita akan mengubah menjadi pecahan campuran. 5 dibagi 3. 3 sebagai pembaginya. 5 dibagi 3 dapat berapa? 5 dibagi 3 dapat 1. 5 dibagi 3 dapat 1. 1 dikali 3, ini dikali ya. 1 dikali 3, 3. Kemudian kita kurang. 5 dikurang 3, hasilnya 2. Jadi hasil ini adalah sisanya ya. Jadi untuk menjadi pecahan campuran, hasilnya kita tulis menjadi bilangan bulat atau yang ada di depannya. 1, 2 hasilnya, 2 sisanya menjadi pembilang dan pembaginya tetap menjadi penyebut. Bagaimana? Mudah? 5 dibagi 3 hasilnya adalah 1. Sisa maksudnya dapat 1. Kemudian 1 dikali 3, 3. Kita kurangkan 5 dikurang 3, 2. Hasilnya kita letakkan di depan menjadi bilangan bulat. Bilangan bulat dari pecahan campuran ini. Kemudian sisanya kita jadikan pembilang. Kemudian si pembaginya kita jadikan penyebut. Nah, untuk membaginya hanya cukup sampai di sini saja. Tidak perlu kalian teruskan lagi. Oke, cukup mendapatkan hasil yang pertama aja. Cukup dikurang sekali. Oke, coba kita contoh yang lain. Kita coba contoh yang lain. Contoh di sini ada 29/6. Kita akan membagi 29/6. Ini sama dengan 29 dibagi 6. Pakai pembagian porogapit yang tadi. 29 dibagi 6. 29 dibagi 6 dapat berapa? Iya, dapat 4 ya. Masih ada sisanya nanti. 4 dikali 6. Iya, 24. Kemudian kita kurangkan. 9 dikurang 4. 9 dikurang 4. Iya, 5. 2 dikurang 2 habis ya. Tidak perlu dituliskan 0 di sini. Jadi, sisanya adalah 5. Masih ingat bagaimana tadi cara menulisnya? Saya ulang, 29/6. Hasil kita letakkan menjadi bilangan bulat dari pecahan campuran. Sisanya menjadi pembilang. Sisanya menjadi pembilang. Si pembagi tetap menjadi penyebut. Jadi pecahan campuran dari 29/6 adalah 5/6. Oke, cukup sampai di sini ya. Membagi dengan cara pistolnya cukup sampai dengan pengurangan yang pertama saja. Oke, mudah bukan? Selanjutnya, pecahan desimal. Sebelumnya telah disebutkan bahwa bentuk pecahan itu dapat dinyatakan dalam bentuk pembagian. 1/10 itu juga sama dengan 1 dibagi 10. Ya, 2/10 berarti 2 dibagi 10 dan seterusnya.
Lalu sekarang berapa nilai dari 1 dibagi 10? Berapa nilainya? Mari kita hitung. Oke, sekarang adalah pecahan desimal. Nah, pecahan desimal itu adalah per 10, per 100, per 1000, dan seterusnya, per 10.000, per 100.000 gitu ya, dan seterusnya. Oke, sebelumnya mau diajarin dulu cara membaca pecahan desimal. Oke, contoh di sini ada ini dibaca 0,4. Oke, contoh lagi. Dibaca 0,25. Bukan 0,25 ya, tapi 0,25. Oke, contoh lagi. Dibaca 0,315. Oke, yang ini dibaca 12,56, bukan 12,56, tapi 12,56. Sampai sini paham? Iya, begitu ya cara membaca pecahan desimal. Oke. Contoh. Nah, di sini kita akan mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Contoh di sini ada soal 7/10. 7/10 pecahan desimalnya seperti apa? Kita buat garis dulu. Nah, karena kebetulan di sini adalah per 10, jadi angka di belakang koma itu 1. Berapa pembilangnya? 7. Berarti 7/10 itu adalah 0,7. Karena per 10, jadi di belakang koma adalah 1 angka. Oke, contoh lagi di sini ada 12/100. Nolnya ada berapa? 100 nolnya ada 2 ya. Berarti akan ada 2 angka di belakang koma. Kita buat garisnya dulu. Ada 2 angka di belakang koma. Pembilangnya berapa? 12 ya. Berarti tinggal tulis saja. Ada 2 angka di belakang koma? Iya, karena per 100. Kita tambahkan 0. Oke, next. 25/1000. Karena 1000 nolnya ada 3, maka di belakang koma ada 3. Kita tulis dulu. Oke, di sini pembilangnya adalah 25. Kita tulis dari belakang ya. 5. Kemudian 2. Lalu seperti apa? Nah, karena pembilangnya sudah habis, maka kita letakkan 0. Dan 0 di sini. Berarti 25/1000 adalah 0,025. Oke? Nah, sekarang bagaimana kalau penyebutnya bukan per 10, per 100, per 1000, dan seterusnya? Saya hapus. Nah, sekarang bagaimana caranya mengubah jika pecahan tersebut penyebutnya bukan per 10, per 100, per 1000, dan seterusnya? Contoh di sini ada, oh my god.
Baik, nah sekarang kita akan merubah pecahan biasa yang bukan berpenyebut per 10, per 100 ataupun per 1000 ke dalam bentuk pecahan desimal. Nah, sebelumnya sudah disebutkan bahwa cara mengubah pecahan biasa yang bukan berpenyebut per 10, per 100 ataupun per 1000 ke dalam bentuk desimal itu ada dua cara. Yang pertama, kita bisa menggunakan cara pembagian bersusun. Pembagian bersusun itu adalah pembagian pistol atau pembagian porogapit. Oke, contoh di sini ada soal 2/4. Nah, masih ingat pembagian pistol? Iya, di sini ya. 2 dibagi 4. 2 dibagi 4. Nah, 2 dibagi 4. Apakah bisa 2 dibagi 4? Ya, tidak bisa. Kenapa? Karena pembaginya lebih besar ya. Pembaginya lebih besar. Nah, karena pembaginya lebih besar dan tidak bisa, maka kita tambahkan atau kita bubuhkan 0 di depan 2. Dengan syarat hasil atau di atas sini kita juga tambahkan 0 dan koma. Seperti ini ya. Kita bubuhkan 0 dengan syarat di hasilnya kita tambahkan 0 dan koma. Nah, sekarang sudah menjadi 20. 20 kemudian kita bagi 4. Apakah bisa 20 dibagi 4? Iya, bisa. 20 dibagi 4 itu adalah dapat berapa? Ya, 20 dibagi 4 dapat 5. Kemudian 5 dikali 4. Berapa 5 dikali 4? 20. Kemudian kita kurang. 20 dikurangi 20 habis. Oke, jadi pecahan desimal dari 2/4 adalah 0,5. Oke, contoh. Next, soal selanjutnya. Ada 3/4. Memakai pembagian bersusun atau pembagian pistol. Berarti 3 dibagi 4. 3 dibagi 4 apakah bisa? Tidak bisa. Pembaginya lebih besar ya? Iya. Makanya seperti cara yang pertama tadi, kita tambahkan 0 di depannya 3. Dengan syarat hasil kita juga tambahkan 0 dan koma. Sekarang sudah menjadi 30. 30 dibagi 4 dapat berapa? 4 dikali berapa yang hasilnya mendekati 30 dan tidak boleh lebih dari 30? Iya, 7 ya. 7 dikali 4 berapa? 28. Kurang dari 30 ya. Nah, kalau misalnya ditulisin dulu di sini. 7 dikali 4 28. Nah, kalau misalnya 8 dikali 4 itu sudah 32. Sudah lebih dari 30 ya. Tidak boleh. Makanya kita cari yang dia mendekati sebelum yang ditanyakan. Nah, berarti sebelumnya 30 ini adalah 28. Berarti 28 dibagi 4 dapat berapa? 7. Good. Tulis di sini 7. Kemudian, masih ingat? Iya, dikali. Kemudian 7 dikali 4, berapa tadi 7 dikali 4? Iya, 28. 28. Kemudian kita kurangkan. 10. Nah, ini kan pinjam, ini kan 0. Pinjam sebelahnya. Berarti pinjam 1 menjadi 10. 10 dikurangi 8. 10 dikurangi 8. Iya, 2. Nah, karena di sini tadi dipinjam 1, di sini sisa 2. 2 dikurang 2, ya habis. Sekarang tersisa 2. 2 dibagi 4 enggak bisa.
Iya, nggak bisa. Jadi kita tambahkan 0 lagi. Nah, ketika kita tambahkan 0 seperti ini, kita tidak perlu lagi tambahkan 0 di hasilnya atau tambahkan koma lagi ya, karena tadi sudah. Jadi kita tinggal tambahkan 0 aja lagi. Sekarang menjadi 20. 20 dibagi 4. 20 dibagi 4, iya, dapat 5. 5 dikali 4, 20. Dikurang, habis. Dapatlah hasilnya. Saya tulis sini. 3/4 itu pecahan desimalnya adalah 0,75. Kenapa seperti ini? Oke, 3/4 itu pecahan desimalnya adalah 0,75. Nah, sekarang bagaimana dengan menggunakan cara yang kedua? Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah bagaimana kita mencari si penyebut ini dikali berapa untuk mendapatkan hasil per 10, per 100 ataupun per 1000, ya. Oke, kita mulai dari yang per 10 dulu. Nah, di sini penyebutnya adalah 5. 5 dikali berapa yang hasilnya 10? Iya, 5 dikali 2. 5 dikali 2 berapa? 10. Karena si penyebut dikali 2, maka si pembilang juga harus kita kali 2. 2 dikali 2, 4. Sudah dapat 4/10, tapi ini masih menjadi pecahan biasa, belum menjadi pecahan desimal seperti yang kita inginkan. Ya. Nah, masih ingat sudah jadi pecahan per 10 kan? Masih ingat tadi kalau misalnya per 10 nolnya cuma 1, berarti ada berapa angka di belakang koma? Iya. Hanya 1 angka di belakang koma. Karena di sini pembilangnya adalah 4, kita tulis saja 4, kemudian tambahkan 0 di depan. Menjadi 0,4. Berarti 2/5 pecahan desimalnya adalah 0,4. Oke, contoh lagi. Di sini ada 3/4. Nah, sama seperti sebelumnya, kita harus mencari dikali berapa dia yang kira-kira dapatnya per 10, per 100 ataupun per 1000. Nah, kalau per 10 bisa 4 dikali berapa hasilnya 10? Enggak bisa ya. Nah, coba kita naik lagi angkanya menjadi per 100. Kira-kira 4 dikali berapa yang hasilnya 100? Iya, 4 dikali 25. Berarti kalau penyebutnya dikali 25, pembilangnya juga dikali 25. 4 dikali 25 100. Ya, 4 dikali 25 itu 100. Kemudian 3 dikali 25. Iya, 75. Sama dengan, nah karena ini masih menjadi pecahan biasa, kita harus rubah menjadi pecahan desimal kan? Nah, sekarang sudah menjadi per 100. Masih ingat jika ada dua angka jika ada 2 nol, nah ini kan 100 nolnya ada 2. Nah, jika ada 2 nol berarti di belakang koma ada 2 angka. Pembilangnya berapa? 75 ya. Kita tuliskan dari belakang 5 kemudian 7. Oke. Kita tambahkan 0 di depan. Berarti
pecahan desimal dari 3/4 adalah 0,75. Ingat, membacanya adalah 0,75, bukan 0,75. Oke. Berikut adalah menentukan nilai tempat pecahan desimal. Di sini sudah dituliskan ada A, B, C, D, E. Sekarang kita baca nilai tempat pecahan desimal mereka ya. Jika A itu adalah nilai tempat satuan, B nilai tempat persepuluhan, C nilai tempat perseratusan, D nilai tempat per seribuan, dan E nilai tempat per 10 ribuan, dan seterusnya. Setelah per 10 ribuan berarti nanti ada per 100 ribuan gitu ya, dan seterusnya. Sekarang kita akan belajar tentang pecahan bentuk persen. Ini adalah bentuk pecahan yang terakhir. Nah, tentu kalian pernah pergi ke pasar atau ke swalayan, dan di sana ada bertuliskan diskon 20%, yang dibaca 20% atau 75% seperti yang ada di gambar ya. Nah, dibaca 75%. Nah, apakah kalian tahu sebenarnya apa sih arti dari persen itu? Nah, arti persen adalah per 100. Maksudnya, jika tertulis seperti di sini ada 20%, itu artinya adalah 20 per 100. Jadi kalau misalnya 30% berarti 30 per 100 dan seterusnya. Untuk mengubah bentuk pecahan desimal ke bentuk persen atau pecahan biasa ke bentuk persen, arahkan dahulu ke bentuk pecahan biasa berpenyebut 100 ya. Nah, perhatikan contoh berikut. Kita akan belajar bagaimana cara mengubah pecahan desimal ataupun pecahan biasa ke dalam bentuk persen. Oke, contoh di sini ada soal 0,12. Nah, 0,12 kita akan rubah menjadi pecahan bentuk persen. Masih kaitannya dengan pecahan desimal sebelumnya, kita melihat yang pertama adalah berapa angka di belakang koma. Ya, ada 2 angka ya. Berarti jika 2 angka per berapa? Iya, per 100 ya. Nolnya ada 2. Berarti per 100. Nolnya 2, ada 2 angka di belakang koma. Kalau 2 angka di belakang koma berarti per 100. Kemudian pembilangnya, pembilangnya 12. Berarti kalau misalnya 12 per 100 itu sama dengan 12 per persen. Good. Berarti 12% ya. Oke, 12%. Kemudian contoh lagi, ada 0,1. Kita mau merubah menjadi persen. 0,1 ada berapa angka di belakang koma? Nah, sebelumnya 0,1 ini sama dengan juga 0,10 ya. 0,10. Nah, berarti di sini ada berapa angka di belakang koma? Ada 2 angka. Kalau 2 angka berarti per 100. Bisa sama aja ya. Kemudian pembilangnya 10. Berarti 0,1 tadi sama dengan
10%. Sama seperti ini, misalnya 0,6. 0,6 itu juga sama dengan 0,60. Berarti per 100, karena kan harus jadikan karena persen itu adalah per 100, makanya kita harus jadikan per 100 ya. Nah, jadi harus per 100. Berarti pembilangnya adalah 60. 60 per 100 sama dengan 60 per 60%. Oke? Nah, contoh lagi. Sorry karena nggak muat, dihapus ya. Oke, contoh di sini ada 0,1 0,123. Nah, sekarang ada berapa angka di belakang koma? Iya, ada 3 angka di belakang koma, 0,123. Kalau 3 angka di belakang koma berarti per 1000. Karena ada 3 angka di belakang koma menjadi per 1000. Kemudian pembilangnya berapa? Ya ini tulis saja. Berarti pembilangnya adalah 123. Berarti menjadi 123 per 1000. Nah, apakah ini sudah bisa dijadikan persen? Belum, karena masih per 1000 ya. Jadi kita harus kecilkan lagi menjadi nanti harus dibagi berapa jadi 100. Oke, penyebutnya dulu. 1000 dibagi berapa menjadi 100? Betul, tinggal dibagi 1000 ya. Ditulis di sini ya. Sorry, dibagi 10. 1000 dibagi 10. 1000 dibagi 10 berarti si pembilang juga harus dibagi 10. 1000 dibagi 10 adalah ya dihilangkan nolnya, tinggal dicoret nolnya, berarti 100. Kemudian 123 dibagi 10. Karena 10 nolnya 1, kita tinggal majukan 0. Karena nolnya, masih ingat ya yang tadi? Karena nolnya 1 atau dia dibagi 10, ini kan sama aja seperti ini. 123 per 10 atau 123 dibagi 10. Ada berapa berapa per 10? Nolnya ada 1. Berarti tinggal kita berarti ada 1 angka di belakang koma ya. Kita tuliskan si pembilangnya dari belakang, berarti 3 2 1. Berarti 123 per 10 adalah 12,3. Oke, dihapus ya. Berarti 123 dibagi 10 adalah 12,3. Nah, sudah per 100 ya. Sudah per 100. Nah, kita tinggal rubah menjadi persen. Berarti 12,3%. Nah, bagaimana? Mudah bukan? Nah, selanjutnya contoh lagi. Dihapus saja. Nah, karena tadi pecahan desimal, sekarang bagaimana cara merubah pecahan biasa menjadi bentuk persen? Contoh di sini ada soal 2/5 sama dengan bagaimana cara merubah pecahan biasa menjadi pecahan bentuk persen. Sama ya, nah karena persen itu adalah per 100, berarti kita harus merubah penyebutnya menjadi per 100. Caranya sama seperti sebelumnya, yaitu si penyebut ini dikali berapa yang hasilnya 100. Nah, di sini penyebutnya adalah 5 ya. Kita tulis ulang. 2/5 dikali 5 dikali berapa yang menghasilkan 100. 5 dikali 20. 5 dikali 20 berapa? 100. 100 dibagi 20 dapat 5 kan? 100 dibagi 5, 20. Oke, sudah dapat nih per 100.
Berarti karena penyebutnya kita kali 20, berarti pembilangnya juga kita kali 20. 2 dikali 20, 2 dikali 2, 4 tambah 0. 40. Sudah menjadi 40 per 100. Jika penyebutnya sudah per 100, kita tinggal rubah menjadi persen. Berarti dia adalah 40% atau 40 per 100. Seperti itu caranya ya. Thank you for joining today's class. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Bye-bye dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.